Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum Bapak mulai, Bapak mengingatkan kembali, tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas, dan kalau keluar tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, pada pagi hari ini materi kita adalah akidah Islam. Nah, di akidah Islam nanti kita akan mempelajari dari pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, tujuan mempelajari akidah Islam, pengertian iman, ihsan dan ihsan, dan kita mencari tahu apa hubungan dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, pada pelajaran pada pagi hari ini anak-anak wajib mencatat apa yang Bapak jelaskan. Nah, nanti catatan wajib dikumpulkan kepada Bapak melalui dikirim di nomor WA Bapak terakhir pengumpulan jam 10 malam. Bapak ulangi lagi, anak-anak wajib mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak dan wajib mengumpulkan ke Bapak dikirim melalui nomor WA di WA nomor Bapak terakhir pengumpulan jam 10 malam. Dan di atas catatan anak-anak nanti atasnya diberi nama dan diberi nomor absen. Nah, sekarang anak-anak silahkan menyiapkan alat tulisnya. Kalau sudah, nah mari kita sudah disiapkan. Kalau sudah, mari kita awali belajar pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi kepahaman dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mari berdoa, diturukan Bapak ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah, mari kita lanjutkan. Yang pertama kita akan membahas dari pengertian akidah Islam. Nah, didengarkan, disimak, dan jangan lupa dicatat. Pengertian akidah Islam itu bagaimana apa? Pengertian akidah Islam secara bahasa berasal dari kata aqoda, yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Bapak ulangi, makna akidah secara bahasa berasal dari aqoda, yaqidu, aqidatan, yang berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan para ulama memberi pengertian akidah itu sebagai berikut. Didengarkan, ma aqoda alaihil qalbu wadh-dhamiru. Bapak ulangi, ma aqoda alaihi qalbu wadh-dhamiru, yang artinya sesungguhnya yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Ulangi lagi, artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Di Al-Quran, akidah sering disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yang artinya wahai orang-orang yang beriman,
penuhilah akad-akad itu. Bapak ulangi lagi, artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah lainnya. Jadi akidah itu tidak hanya di Islam, jadi di agama-agama lain itu juga ada akidah. Sedangkan akidah Islam itu artinya adalah bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Bapak ulangi lagi, akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Nah, ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Yang wajib disembah, Tuhan yang Maha Esa, hanya satu. Allah yang Maha Pencipta, dan Allah yang Maha Pengatur alam semesta, dan Zat Gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dan ibadah maupun muamalah. Pondasi awal, lebih ringkasnya, pondasi awal dari akidah Islam adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifatnya. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan video yang membahas tentang akidah Islam. Nah, dalam video ini anak-anak silahkan disimak dan dicatat yang perlu dicatat menurut anak-anak semuanya. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Kali ini kita akan membahas tentang akidah anak soleh. Yuk kita perkuat akidah kita dengan memahami maksudnya. Akidah atau keimanan merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi video yang membahas tentang akidah Islam. Semoga dari video ini mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya. Dan melanjutkan pembahasan tadi adalah yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran dan Al-Hadis.
Nah, pengertian sendiri dari Al-Quran itu apa toh? Ya, pengertian dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Ulangi lagi, dan jangan lupa dicatat, disimak dengan baik. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Dan melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Ya. Selanjutnya al-hadis. Nah, al-hadis itu adalah ucapan atau perbuatan atau takrir. Takrir itu sikap diam Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis itu adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan takrir sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, hukum Islam yang kedua adalah al-hadis. Ini tadi pengertian dari Al-Quran dan al-hadis. Selanjutnya kita akan membahas selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Apa toh tujuan dari mempelajari akidah Islam itu? Nah, pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Nah, Bapak ulangi lagi, tujuan mempelajari akidah Islam itu yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kedua, untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Nah, dengan kita mempelajari akidah Islam, kita itu bisa menghindarkan diri kita dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Yang keempat, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Dan yang terakhir, menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Nah, itu tadi tujuan kita untuk mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, pengertian dari iman, Islam dan Islam. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa pengertian dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, pengertian dari iman menurut bahasa berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah kebenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jadi iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan kita melakukan atau dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Yang selanjutnya adalah Islam. Nah, Islam itu secara bahasa tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam ya agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Innadzina indallahil Islam. Bapak ulangi lagi. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Ali Imran ayat 19 yang bunyi ayatnya innal dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Berikut adalah video yang membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Jangan lupa disimak, diperhatikan, dan jangan lupa dicatat. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari mengenai iman, Islam, dan ihsan. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu iman, Islam, dan ihsan? Yuk simak penjelasan berikut. Iman secara bahasa berarti membenarkan, sedangkan menurut istilah berarti membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti untuk menerima, menyerah, atau tunduk. Secara etimologis berarti damai, yang diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salam. Adapun rukun Islam yang 5 yaitu 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Mengeluarkan zakat. 4. Berpuasa. 5. Menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ihsan. Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadikan target seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Surat Al-Isra ayat 7. Tingkatan ibadah dalam ihsan itu ada 3. Yang pertama yaitu tingkat at-taqwa, yaitu tingkatan paling bawah dengan derajat yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu tingkat al-bir, tingkat menengah dengan derajat yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu al-ihsan, tingkat paling atas dengan derajat yang berbeda. Nah, dari video ini mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selanjutnya tadi kita melanjutkan tadi di pengertian dari Islam. Kita melanjutkan. Nah, dari pengertian Islam itu mencakup 5 hal. Dicatat ya. Dari pengertian Islam itu mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, selanjutnya puasa di bulan Ramadan, selanjutnya menunaikan zakat, dan selanjutnya haji jika mampu. Nah, itu adalah rukun Islam. Yang pertama tadi syahadat atau mengucapkan kalimat syahadat 2 kali. Selanjutnya menegakkan sholat. Selanjutnya puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya menunaikan zakat. Dan yang terakhir menunaikan ibadah haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah ihsan. Ihsan itu pengertian dari Islam. Ihsan adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi
kesadaran, dan keikhlasan. Jadi Islam tersebut adalah berbuat baik atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Itu tadi dari ihsan. Ihsan itu dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan ada 4 macam. Ihsan itu ada 4 macam. Yang pertama, ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia. Yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Ihsan terhadap Allah itu ihsannya bagaimana atau perbuatannya bagaimana? Ihsan terhadap Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, itu termasuk ihsan kita terhadap Allah. Nah, sedangkan ihsan terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan diri kita sendiri, itu termasuk ihsan terhadap Allah. Kita sarapan pagi sebelum belajar, kita menjaga imunitas, kita menjaga jarak pada di musim virus pandemi kayak ini, itu termasuk ihsan kepada diri sendiri. Sedangkan selanjutnya lah ihsan terhadap sesama manusia. Nah, ihsan itu contohnya, ihsan terhadap sesama manusia itu contohnya kita saling tolong menolong, kita menolong tetangga, menolong teman, menolong orang tua, itu termasuk ihsan terhadap sesama manusia. Dan selanjutnya ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Nah, contoh dari ihsan terhadap makhluk lain itu adalah contohnya seperti kita di sekolahan di hari Jumat pagi setelah salat duha, kita akan pernah menanam pohon, menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Nah, itu termasuk ihsan kita terhadap alam lingkungan. Kita melestarikan lingkungan, itu termasuk ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak mengingatkan kembali, jangan lupa dicatat, disimak dengan baik, dicatat, dan nanti wajib mengumpulkan, dikirim di nomor WA Bapak. Terakhir pengumpulan jam 10 malam. Ya. Bapak lanjut lagi, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur itu tadi. 3 unsur itu tadi adalah iman, Islam, dan ihsan. Ketiga unsur tadi saling berhubungan. Nah, iman sebagai bentuk keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai bentuk beribadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ya. Iman sebagai bentuk keyakinan, nah, itu di rukun iman. Nah, kita iman kepada Allah, kita percaya pada Allah itu ada, Allah itu Esa 1. Iman kepada malaikat, kita mempercayai kalau malaikat itu ada dan malaikat itu adalah utusan Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah, kita membaca Al-Quran. Iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Dan selanjutnya Islam sebagai bentuk ibadah. Nah, Islam sebagai bentuk ibadah itu di rukun Islam itu tadi, itu membaca 2 kali syahadat, mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji,
Nah, itu tadi termasuk Islam sebagai bentuk ibadah. Kita itu beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan kita menjalankan sholat, puasa, zakat, haji, itu termasuk bentuk Islam sebagai ibadah. Islam bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ya, itu contohnya itu tadi, ihsan sebagai bentuk perbuatan, kita berbuat baik. Yang pertama itu tadi, ihsan kepada Allah, itu adalah berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah itu tadi. Yang ihsan terhadap diri kita sendiri, kita berbuat baik pada diri kita sendiri itu contohnya kita menjaga kesehatan. Contohnya di pandemi seperti ini kita mematuhi protokol kesehatan, kita menerapkan 3M itu tadi, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, itu termasuk ihsan terhadap diri kita sendiri. Terus ihsan terhadap manusia, sesama manusia, kita saling menolong, kita menolong teman, kita menolong tetangga atau menolong orang tua, itu termasuk ihsan kepada sesama manusia. Terus yang terakhir, ihsan terhadap lingkungan. Contohnya kita menjaga lingkungan seperti dilakukan di sekolah, menyirami tanaman, melestarikan tanaman, menanam pohon, menanam buah-buahan, itu termasuk ihsan kepada Allah, ihsan kepada lingkungan. Dan mungkin itu saja, dan jangan lupa catatannya dikumpulkan, dikirim melalui nomor WA Bapak, dan terakhir pengumpulan jam 10 malam, dan wajib mengumpulkan, dan di atas catatan dikasih nama dan nomor absen. Mungkin cukup situ saja dari Bapak. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materinya, dan video-video tadi termasuk penjelasan ini disimak, dicermati dengan baik, dipelajari lagi. Karena apa? Karena pertemuan yang akan datang, sebelum melanjutkan materi, Bapak akan melaksanakan atau melakukan ulangan harian dan materinya adalah materi ini tadi. Ya, Bapak ulangi lagi bahwa video-video tadi dan penjelasan ini tadi dipelajari lagi, disimak lagi, diputar lagi. Dikarenakan apa? Bapak minggu depan di pertemuan yang akan datang akan melaksanakan ulangan harian dan materinya adalah akidah Islam ini tadi. Mungkin cukup itu saja. Tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan kalau keluar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.